الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sudah kita tinggalkan, yang penuh dengan kenangan dan cerita bagi dalam kehidupan kita. Sampailah kita di bulan yang bernama Syawal, di mana orang berbondong-bondong membawa kebaikan yang sudah dia ambil dari Ramadan, di mana dia sudah melaksanakan pelajaran dan mengambil hikmah daripada Ramadan. Sehingga kalau kita melirik dari ke belakang, ternyata Ramadan ini adalah sebuah pelajaran, dan 11 bulan yang kita alami yang akan datang ini adalah implementasi ataupun kerja nyata hasil daripada Ramadan. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang Arab mendengar kata Syawal, maka sering dikaitkan dengan Syawalatul Ibil. Kalau ada unta yang sering mengepak-kepakkan ekornya ke atas, maka orang Arab mengatakan itu Syawalatul Ibil. Unta itu sedang menaikkan ekornya untuk mengusir lalat dari punggungnya yang berbau itu. Ada juga sebagian orang-orang Arab ketika melihat ekor binatang itu selalu turun, tetapi ada ekor binatang yang selalu naik, maka pun orang Arab mengatakan Syawalatul Aqrab. Itu ada binatang yang ekornya naik. Apa itu? Yaitu kalajengking. Disebut dengan Syawalatul Aqrab. Lalu juga ada kita lihat neraca atau sebuah timbangan, di mana ketika kita letakkan benda di timbangan yang satu dan kita letakkan timbangan yang lain, maka ada yang naik dan ada yang turun. Maka yang naik itulah orang Arab mengatakan Syawal. Maka bisa kita ambil benang merahnya, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sampai di bulan Syawal? Maka pelajaran kita yang pertama adalah amalan kita selalu naik. Allah harapkan orang-orang yang hidup di bulan Syawal meningkat, sebagaimana naiknya sebuah timbangan, sebagaimana naiknya ekor kalajengking selalu menaik. Dikala ada orang yang di bulan Syawal turun dan tidak memiliki pelajaran apa-apa tentang ketaatan dirinya kepada Allah, maka itu bukan Syawal bagi dirinya, melainkan itu adalah suatu kemunduran yang sangat hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita sudah melalui bulan yang sangat agung, Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, amal ibadah dilipat gandakan. Namun nyatanya itu cuma hanya membekas dalam aktivitas kita belaka dan kita tidak bawa di bulan Syawal. Maka orang-orang yang beriman, yang mendalami dan menikmati indahnya Syawal, maka dia selalu ingin naik yang Allah harapkan, seperti naiknya sebuah timbangan amal ibadah. Amal orang-orang yang beriman selalu meningkat di bulan Syawal. Ketika ditanya, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, apa barometer
seseorang itu memiliki keimanan yang kuat ketika di bulan Syawal, maka kita bisa lihat dari 3 aspek. Yang pertama, dia akan meningkatkan keimanannya. Karena dulu di bulan Ramadan dia rajin salat 5 waktu. Jangankan yang wajib, yang sunnah dikejar. Karena amal ibadah sunnah di bulan Ramadan dilipat gandakan sebagaimana amalan pahala wajib. Maka ketika di bulan Syawal meningkat keimanannya, sering ke masjid, rajin dia beribadah ke masjid, maka dia tidak ingin diturunkan amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka imannya naik. Barometer yang kedua, ilmunya naik. Karena apa? 30 hari atau 29 hari kemarin kita ditempah dengan kajian-kajian, baik kajian tarawih, kajian subuh, lalu ada kajian-kajian duha, ada khutbah Jum'ah. Maka orang-orang beriman di bulan Syawal merasa memiliki banyaknya ilmu, karena kita mendengar dari guru-guru dan ulama-ulama menyampaikan nasihat demi nasihat di bulan Ramadan. Lalu yang ketiga, orang-orang yang beriman ketika masuk di bulan Syawal bisa dilihat kekuatan keimanannya itu ternyata dilihat dari amaliyahnya. Selain iman, ilmu, amal. Dia bawa semua pelajaran-pelajaran yang berharga di bulan Ramadan. Yang dulunya dia rajin sedekah, memasukkan kotak uang di kotak infak, menyantuni anak yatim, memberikan takjilnya. Maka di bulan Syawal dia juga tidak ingin ketinggalan seperti itu. Dia bawa ilmu Ramadan itu. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kita lihat diri kita masing-masing ini. Kalau kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah di bulan Syawal, maka kita lihat diri kita masing-masing, kekuatan imannya naik atau turun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun cerita tinggallah cerita. Baru kemarin Ramadan itu belum sampai 10 hari, baru 4 hari 5 hari meninggalkan kita, sudah kembali lagi kita bergelimungan dengan kesibukan yang membuat kita kadang-kadang lalai memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama, ada sahabat asar menyatakan dalam sebuah asar itu yang berbunyi, man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih. Siapa yang dalam harinya ini adalah lebih baik daripada yang hari-hari kemarin, maka sahabat ini mengatakan sesungguhnya fahuwa rabih, dia adalah orang-orang yang beruntung, karena hari ini adalah lebih baik daripada hari kemarin. Semakin tunduk, khusyuk, semakin alim, semakin tawaduk dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana yaumuhu mislu amsihi, misla amsihi, barang siapa yang dalam harinya itu sama atau sepadan dengan hari-hari yang kemarin, tak kunjung ada perubahan, maka fahuwa khasir. Ini pun dikatakan termasuk orang-orang yang merugi. Kemarin, hari ini sama. Masya Allah. Ini saja bisa kita dikatakan oleh orang-orang yang merugi. Bagaimana man kana yaumuhu syarrun min amsihi? Bagaimana orang-orang yang hari ini lebih buruk daripada hari yang kemarin? Fala'natullahu alaih. Maka termasuk orang-orang yang terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, subhanallah. Karena apa? Karena Ramadan bukan dia ambil pelajarannya, justru Ramadan berlalu begitu saja tanpa diambil, justru dia semakin jauh dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mari hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita sama-sama mengintrospeksi diri kita. Untuk apa dan kenapa kita sampai di bulan Syawal? Karena tujuan Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan yang pertama, ambillah pelajaran dan aplikasikan pelajaran itu yang sudah kau ambil di bulan Ramadan. Dan yang kedua, kesimpulannya, jadikan dirimu orang-orang yang selalu meningkat dan menaik amal ibadahmu, sehingga kekuatan iman, ilmu dan amalmu naik yang sebagaimana Allah harapkan.
maka kamu akan termasuk oleh orang-orang yang beruntung. Dan pesan yang ketiga, jangan turunkan harkat dan martabat kita di mata Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang menikmati Syawal, maka kita termasuk orang-orang yang terlaknat. Subuh kadang-kadang kesiangan, zuhur kadang-kadang kita masih di perjalanan, salatnya entah kemana, asar kadang-kadang kita mengatasnamakan sibuk, maghrib lagi kita juga masih sibuk juga, dan isya kadang-kadang ketiduran. Naudzubillah summa naudzubillah. Begitu cepat Ramadan kita lupakan. Maka pantaslah Nabi Muhammad SAW, saking cepatnya itu, ada yusbihu mu'minan, ada orang-orang yang subuhnya beriman, wa yumshi kafiran, tetapi dia tidak sadar sorenya dia telah keluar atau telah kafir di mata Allah Subhanahu wa taala. Au yumshi mu'minan, atau dia sore hari dia salat asar, wa yusbihu kafiran, tetapi dia subuh hari dia telah meninggalkan kewajiban sehingga dia telah keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka demikianlah yang bisa Khatib sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada diri Khatib pribadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.